Dalam kitab Mawaid al-Muskuliyah dikisahkan bahwa di masa Bani Israel ada seorang pemuda yang zalim, ada seorang pemuda yang nakal, ada seorang pemuda yang kurang ajar, ada seorang pemuda yang semua perilaku buruk ada padanya, sehingga penduduk kampung merasa resah. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan solusi untuk masalah pemuda ini. Kenapa penduduk setempat tidak tahan dengan ulah sang pemuda ini? Ini dalam kitab Mawaid al-Muskuliyah. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Jadi penduduk setempat meminta agar supaya bagaimana orang ini diusir dari kampung. Allah kabulkan. Kenapa? Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doaul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Nah, makanya santri hati-hati jangan sampai ada perilaku kita yang menzalimi orang lain. Sekali dia meminta kepada Allah maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tempelin orang hati-hati. Kalau orang itu sakit hati dan dia minta kepada Allah, makanya kata ulama, ya ketika mereka terzalimi, kami tidak akan membalas dengan kekuatan kami, tetapi hati-hati dengan panah malamku, kata ulama. Apa maksudnya? Mereka punya malam yang panjang untuk bermunajat kepada Allah. Kalau dia sebut namamu dalam doanya, kalaulah didoakan baik maka bersyukur, kalau didoakan keburukan maka siap-siap untuk menerima bala hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengabulkan permohonan penduduk kampung itu dan mengutus Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, wahai Musa, di sana di kampung seberang ada orang yang zalim. Kamu berangkat ke sana, kamu usir orang itu. Kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang kuat. Satu kali tinju itu mampu mematikan orang. Jadi kalau meninju orang belum tentu mati. Nabi Musa satu kali tinju dengan kekuatan Nabi Musa itu langsung mati orang. Maka pemuda-pemuda di masa Nabi Musa itu takut dengan Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ini bahaya. Dia satu ketika melerai perkelahian, dia melerai karena tidak mau berpisah, dia tinju orang yang berkelahi itu langsung mati di tempat. Ini Nabi Musa alaihissalam. Maka dia diutus dari Allah, wahai Musa, di sana ada orang kurang ajar, kamu usir dari kampung itu. Maka Nabi Musa langsung menyeret tanpa perlawanan. Siapa yang bisa melawan Nabi Musa alaihissalam? Dia seret orang itu langsung keluar kampung, ke hutan belantara, ke padang pasir yang tidak ada orang sama sekali. Dia diusir dari kampung halamannya. Ya, maka berlalu beberapa hari orang itu hidup dalam keterasingan. Satu ketika Allah kembali berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, di kampung yang jauh dari sini, di seberang sana di padang pasir ada seorang waliku yang meninggal dunia, kata Allah. Ada waliku yang meninggal dunia tetapi tidak ada yang menguburkan. Kamu datang ke sana, kamu urus pemakamannya, kamu sholati, kamu kafani, kemudian kamu kuburkan. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ke tengah padang pasir. Begitu sampai di padang pasir, mendekat, kaget Nabi Musa. Kenapa? Ya, jadi Nabi Musa kagum. Ini ada seorang mayat yang tergeletak, tetapi ada yang menangis di sampingnya. Yang membuat Nabi Musa kagum ini adalah yang menangis di sampingnya. Kenapa? Yang menangisi pemuda ini bukanlah manusia, tetapi yang menangisi adalah bidadari dan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah utus malaikat bidadari turun untuk menangisi pemuda orang tersebut. Apa pemuda tersebut? Kenapa? Karena dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keterasingan, meninggal dunia, tidak ada yang menangisi. Maka Allah utus malaikat dan bidadari untuk menangisi jenazah orang tersebut. Maka kagum Nabi Musa alaihissalam, dia mendekat. Begitu disaksikan, dilihatnya pemuda ini, Nabi Musa kaget. Kenapa? Karena ternyata pemuda tersebut adalah pemuda yang telah diperintahkan oleh Allah untuk diusir beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Maka Nabi Musa kemudian berkata, ya Allah, ini kan orang yang pernah yang engkau sendiri menyuruh aku untuk mengusirnya dari kampung. Bagaimana bisa dia menjadi kekasihmu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, memang dia adalah orang yang dahulunya jahat, tetapi begitu kamu buang dia ke tempat terasing, dia kemudian datang kepadaku. Ketika dia sakit, dia kemudian mengadu, ya Allah, saya ini andailah
Ya, jadi begitu dia sakit, dia mengadu, ya Allah, andailah keluargaku ada di sekitarku, andailah bapakku, ibuku ada di sisiku, maka tentu ada yang akan menangisiku, tentu akan ada yang menjaga aku ketika saya sakit. Andailah ada istriku, maka ada yang akan menangisi saya ketika saya wafat, ketika saya meninggal dunia. Andailah anak-anakku ada bersama dengan saya, tentu akan ada orang yang mendoakan aku agar supaya saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya saya diampuni olehmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya ampuni dia wahai Musa, disebabkan karena dia mengadu kepadaku, dia memohon ampun kepadaku, dan dia juga meminta, ya Allah, Engkau telah memisahkan saya dari orang tuaku, Engkau telah memisahkan saya dari istriku, maka jangan Engkau pisahkan saya dari rahmatmu. Jangan Engkau pisahkan saya dari rahmatmu, kata pemuda itu. Ya Allah, Engkau telah membuat hatiku terbakar api rindu karena Engkau jauhkan saya daripada anak-anakku, maka jangan Engkau bakar aku dengan api nerakamu, jangan Engkau jauhkan aku dari rahmatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku memohon ampun kepadaku wahai Musa, bagaimana mungkin saya tidak mengampuni hamba tersebut. Lau balawat dulubuka anana sama, kata Allah, andailah hambaku datang dengan membawa dosa sebanyak awan di langit, summa astaghfartani, kemudian dia beristighfar memohon ampun, la ghafartu laka wa la ubali, saya akan ampuni dan saya tidak akan peduli berapapun kesalahan yang telah diperbuat oleh hambaku tersebut. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kata Allah, hambaku datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar bumi ini, cuma ataitani, kemudian dia datang bersimpuh, dia akui kesalahan-kesalahannya di hadapanku, kata Allah, maka la ataitu bi qurabiha maghfirah, saya akan berikan ampunan sebesar kesalahan yang telah dibuat oleh hambaku. Kalau kesalahannya sebesar bumi, maka saya akan berikan pengampunan sebesar bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang hikmah yang bisa dipetik daripada kisah ini, bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memohon ampun, maka rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua, di sini bahwa betapa Allah itu adalah Al-Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Sang Maha Pengampun. Allah itu Sang Maha Penyayang. Sebesar apapun kesalahan orang, Allah tidak pernah peduli, asalkan dia mau mengakui kesalahannya. Allah adalah Al-Ghafar. Allah adalah Sang Maha Pemaaf. Allah Sang Maha Pengampun. Tetapi ya, yang diampuni oleh Allah tentu adalah kesalahan terhadap Allah, beda dengan kesalahan terhadap sesama manusia. Kalau sesama manusia, maka haruslah datang kepada manusia tersebut untuk meminta maaf. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini, bahwa ternyata sakit itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kita sakit. Ketika kita sakit itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Banyak orang yang mati tidak lewat proses sakit. Kalau kita ini sakit, lewat proses sakit kemudian meninggal dunia, ada kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Kalau kita sabar dengan penyakit yang menimpa kita, maka dengan kesabarannya kita, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan kita. Maka ada orang yang meninggal dunia tidak sakit. Maka dari itu, ya, karena tidak semua kematian itu lewat proses sakit. Ada orang yang hari ini mungkin baik-baik saja, malamnya kemudian dipanggil oleh Allah. Ada orang tertidur baik-baik saja, sehat, begitu paginya ternyata dia sudah terbujur kaku. Dia cuma tidur, tetapi Allah cabut ruhnya ketika dia tertidur. Maka kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak mesti seseorang harus sakit. Ada orang yang meninggal dunia bukan karena lewat proses sakit. Ada orang cuma kesandung batu meninggal dunia. Di Makassar, sementara sholat subuh itu langsung jatuh, ya, jatuh kubah dari atas. Itu di Makassar beberapa hari malam yang lalu. Sementara sholat subuh langsung jatuh kubah dari atas. Ya, banyak orang meninggal. Maka kematian itu bisa datang kapan saja. Tetapi kalau kita mati dalam kondisi yang baik, kondisi beribadah kepada Allah, tentu itu adalah kematian yang indah, husnul khatimah. Tetapi banyak orang yang meninggal dunia sementara bermaksiat kepada Allah. Maka penyakit itu sebenarnya rahmat.
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan kita akan punya kesempatan untuk banyak-banyak menyadari kesalahan kita. Ketika sakit, seseorang akan dekat kepada Allah yang selalu merasa akan mati, sehingga dia akan lebih banyak memohon ampun kepada Allah. Maka orang beriman itu tidak tidur di malam hari, melainkan dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah melakukan salah. Orang beriman itu alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang beriman adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dosa, maka dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah. Dari pagi, siang, sore, malam banyak dosa yang kita lakukan. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Tetapi ketika kita akui kesalahan kita di malam hari, kemudian kita tidur, kita bangun seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak ada dosa, tidak ada noda. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ada pengampunan Allah di luar bulan Ramadan, tetapi porsi pengampunan di dalam bulan Ramadan ini itu sangat besar porsinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang melangkah ke masjid, setiap langkahnya melainkan Allah akan hapus 10 kesalahan. Allah akan hilangkan 10 keburukan. Allah akan jauhkan 10 macam keburukan yang akan mendekat setiap langkah. Maka semakin banyak langkah kita ke masjid, maka akan semakin banyak pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sholat, maka Allah letakkan dosanya di punggung kepalanya. Sebagaimana ketika rukuk sujud, maka berguguranlah dosa-dosa yang dibuat oleh manusia tersebut ketika dia sujud dan rukuk dalam keadaan ikhlas. Dalam riwayat juga dikatakan man sabbaha dubura kulli salatin 33. Siapa yang habis salat membaca subhanallah 33 kali, wa hamida 33 dan alhamdulillah 33 kali, wa kabbara 33 dan Allahu akbar 33 kali, wa khataman bi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mencukupkan 100 dengan kalimat itu, maka kata Nabi, ghufirat dzunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya, law kana mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan, banyak buih di lautan. Kalaulah dosa kita sebanyak buih di lautan, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang Allah ini sangat ingin hambanya masuk ke dalam surga. Allah tidak ingin menzalimi hambanya, tetapi hamba itulah yang akan menzalimi dirinya sendiri. Maka kata Nabi, kullu ummat yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat itu pasti masuk surga. Kalian mengucapkan syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diucapkan dengan ikhlas, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Semua umat Nabi akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak masuk surga. Siapa itu? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang menaati aturan-aturan agama, itulah yang sebenarnya mau masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang tidak mau mengikuti aturan agama, disuruh ke kanan dia ke kiri, maka kepada apa? Itu sebenarnya orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Maka orang yang mau masuk ke dalam surga, Allah tidak zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.